Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Sodik di sini. Nah, untuk kali ini kita akan belajar indera pendengaran pada pelajaran IPA tema 1 untuk kelas 4. Nah, ini merupakan pertemuan yang kedua. Jika kalian belum lihat video yang pertama atau pada pertemuan pertama, silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Kita mulai kegiatan ini dengan mereview pertemuan yang pertama. Nah, pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Selanjutnya, semua benda yang mengeluarkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Kemudian, banyaknya getaran dalam 1 detik disebut frekuensi yang diukur dengan satuan Hertz atau Hz. Pengaruhnya adalah ada nada rendah dan nada tinggi. Kemudian berdasarkan frekuensinya bunyi dibagi menjadi 3 macam, yakni infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik dengan masing-masing frekuensi dan siapa saja yang mampu mendengarnya. Kalian bisa cek lagi di video yang pertama. Kemudian yang keempat, simpangan terjauh dari suatu getaran disebut amplitudo. Amplitudo ini mempengaruhi atau menghasilkan bunyi kuat dan bunyi yang lemah. Kemudian sifat bunyi yakni dapat merambat melalui 3 medium, yakni padat, cair, dan gas. Paling cepat melalui benda padat dan paling lambat melalui gas. Yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Pengaruhnya ada 3 macam, yakni memperkuat bunyi asli, menghasilkan gaung atau kerdam, dan gema. Dari ketiga pantulan bunyi ini yang merugikan adalah gaung karena menyebabkan bunyi menjadi terdengar tidak jelas. Hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan atau menambahkan peredam suara pada tempat-tempat yang menghasilkan gaung atau kerdam. Yang keenam adalah manfaat pemantulan bunyi. Ada 4, yakni mendeteksi kerusakan logam, ultrasonografi atau USG, kemudian mendeteksi benda di dalam laut, dan untuk mengukur kedalaman laut. Anak-anakku, pertemuan kali ini kita akan membahas bagian-bagian telinga. Silahkan kalian lihat, di sini ada sebuah gambar penampang dari telinga kita. Secara umum, telinga dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Mari kita mulai dari bagian luar. Telinga luar terdiri dari 3 bagian, yakni daun telinga, kemudian ada lubang telinga, dan saluran telinga atau liang telinga. Jadi telinga luar itu adalah bagian-bagian yang dapat terlihat dari luar. Ada daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga atau saluran telinga. Selanjutnya, bagian telinga tengah terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama adalah gendang telinga, gendang telinga atau membran timpani. Kemudian ada tulang pendengaran. Ini terdiri dari 3 tulang, 3 macam tulang, yakni martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada saluran eustasius yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut atau tenggorokan. Fungsinya adalah untuk menjaga agar tekanan udaranya seimbang. Yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau koklea, bentuknya seperti siput. Yang kedua adalah 3 saluran setengah lingkaran. Nah, ini fungsinya adalah sebagai alat keseimbangan manusia. Dan yang terakhir adalah saraf pendengaran. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kemudian ada syarat yang harus dipenuhi agar bunyi dapat kita dengar. Ada 3 syarat. Yang pertama adalah ada sumber bunyi. Kemudian ada medium atau perantara. Dan yang ketiga ada penerima bunyi, yakni indera pendengaran. Nah, apakah ada tempat atau lokasi di mana tidak ada medium atau perantara? Ada, yaitu di ruang hampa udara. Nah, di ruang hampa udara seperti di luar angkasa tidak ada medium atau perantara bunyi, sehingga di sana bunyi tidak bisa kita dengar secara langsung. Kita lanjutkan proses mendengar yang terjadi pada manusia. Secara umum ada 4 tahapan yang harus dilalui untuk bunyi dapat kita dengar dan kita pahami. Yang pertama adalah daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian gelombang tersebut diteruskan ke bagian telinga selanjutnya, yakni telinga bagian dalam. Kemudian gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Tahap yang ketiga, getaran tersebut diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk
diubah menjadi impuls saraf. Yang keempat, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara yang kita dengar. Pak Sodik akan mengulangi. Nah, di sini telinga bagian luar menangkap gelombang bunyi dari sumber bunyi tadi, kemudian disalurkan melalui lubang telinga dan saluran telinga sehingga menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Getaran dari gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Di sini gelombang bunyi diperkuat. Kemudian di rumah siput atau koklea, getaran tersebut diubah menjadi impuls saraf. Selanjutnya melalui saraf pendengaran diteruskan ke otak. Nah, oleh otak, gelombang tersebut, impuls saraf tersebut diterjemahkan sehingga kita bisa memahami bunyi yang kita dengar. Di sini Pak Sodik sudah menyiapkan animasi bagaimana proses mendengar itu terjadi. Animasi ini Pak Sodik ambil dari blog Ruang Guru. Baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini Pak Guru rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Dan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau belum dipahami, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.